Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan tanda-tanda yang jelas mengenai Dajjal. Ada beberapa hadis Nabi SAW tentang Dajjal yang membuat kita mesti waspada. Yang pertama, hadis bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah paling besar sepanjang sejarah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa yang dimaksud hadis itu adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Yang kedua, hadis bahwa Dajjal memiliki ciri sebelah matanya buta. Rasulullah SAW bersabda, aku akan menceritakannya kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hadis Rasulullah bahwa di antara kedua mata Dajjal terdapat tulisan kafir. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, hadis bahwa kemunculan Dajjal bisa dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya. Nabi SAW bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, langit akan menahan sepertiga dari air hujannya dan bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun yang ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, hadis bahwa Dajjal tidak akan bisa masuk Madinah dan Mekah. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat.
untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, hadis bahwa Dajjal membawa air dan api yang diumpamakan sebagai surga dan neraka. Apa yang kita lihat sebagai air sebenarnya berarti api, begitupun sebaliknya. Dari Rib'i bin Hirash katanya, ia berangkat dengan Abu Mas'ud al-Ansari ke tempat Zaifah al-Yaman. Lalu Abu Mas'ud berkata kepadanya, beritahukanlah kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW perihal Dajjal. Huzaifah lalu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal itu keluar, dan sesungguhnya beserta Dajjal itu ada air dan api. Adapun yang dilihat oleh para manusia sebagai air, maka sebenarnya itu adalah api yang membakar. Sedang apa yang dilihat oleh para manusia sebagai api, maka sebenarnya itu adalah air yang dingin dan tawar. Maka barang siapa yang menemui Dajjal di antara engkau semua, hendaklah masuk ke dalam benda yang dilihatnya sebagai api, karena sesungguhnya ini adalah air tawar dan nyaman sekali. Setelah itu Abu Mas'ud berkata, saya pun benar-benar pernah mendengar yang seperti itu. Lantas bagaimana caranya kita dapat berlindung dari Dajjal ini? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk memohon perlindungan dari ancaman Dajjal tersebut, maka ada amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga ditegaskan melalui hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Lalu cara yang kedua adalah berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal dalam tasyahud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Lantas apakah Dajjal saat ini sudah berada di tengah-tengah manusia? Apakah Dajjal ini sudah berada di dekat kehidupan kita? Lalu apa ciri-ciri Dajjal supaya kita gampang mengenalinya? Diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan Dajjal di tengah-tengah manusia. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta sebelah, dan ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah buta mata sebelah kanannya, matanya bagaikan anggur yang menonjol. Dalam hadis yang lain dari Ubadah bin Asyamit radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini.
Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.